Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, Biologia. Halo sobat, jumpa lagi bersama saya Ingrid Purwaningtyas. Kali ini kita akan membahas tentang materi fotosintesis. Mari kita mulai saja videonya. Table of contents, yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua reaksi terang, yang ketiga reaksi gelap. Mari kita bahas pendahuluan. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu proses fotosintesis? Ya, proses fotosintesis adalah suatu reaksi anabolisme. Proses fotosintesis ini terjadi pada sel tumbuhan yang mengandung kloroplas. Proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, karbon dioksida, dan klorofil yang terkandung dalam kloroplas. Lalu zat tersebut akan diolah hingga menghasilkan oksigen serta glukosa. Nah, fotosintesis ini terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Mari kita bahas reaksi terang. Reaksi terang terdiri dari fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Yang pertama, mari kita bahas fotofosforilasi siklik. Siklik artinya siklus, jadi dia terus berputar seperti siklus. Prosesnya yaitu pertama-tama terdapat foton. Foton merupakan cahaya matahari. Nah, cahaya ini akan datang dan diterima oleh fotosistem 1. Fotosistem 1 merupakan jenis klorofil, yaitu P700, karena ia peka terhadap cahaya matahari dengan panjang 700 nanometer. Lalu, setelah cahaya ditangkap oleh klorofil, klorofil akan melepaskan dua elektron. Nah, elektron ini menghasilkan energi. Setelah dilepas, elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor elektron dan akan dibawa lagi kembali ke fotosistem 1. Jadi, elektronnya dilepas dan akan kembali lagi seperti siklus. Nah, sebelum dua elektron tersebut kembali lagi ke fotosistem 1, energi yang dihasilkan oleh dua elektron ini dipakai untuk mengikat ADP dan fosfat hingga menghasilkan energi ATP. Yang kedua adalah fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi non-siklik terjadi bersamaan dengan fotolisis air. Fotolisis air ini menghasilkan elektron, O2, dan ion H+. Fotofosforilasi non-siklik menggunakan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang tadi, serta fotosistem 2. Fotosistem 1 tadi menggunakan klorofil P700, sedangkan fotosistem 2 menggunakan klorofil P680. Nah, masing-masing baik klorofil di fotosistem 1 maupun di fotosistem 2 sama-sama mendapatkan foton atau cahaya matahari. Kemudian, cahaya matahari akan datang ke fotosistem dan melepaskan dua elektron. Lalu, sama-sama ditangkap oleh akseptor. Elektron yang ditangkap oleh akseptor di fotosistem 2 akan dibawa ke fotosistem 1 untuk menggantikan elektron yang lepas di fotosistem 1. Nah, sebelum masuk ke fotosistem 1, elektron tadi yang menghasilkan energi akan mengikat ADP dan fosfat hingga menghasilkan energi berupa ATP. Kemudian, fotosistem 2 yang kehilangan elektronnya akan digantikan oleh elektron dari fotolisis air. Selanjutnya, elektron yang lepas di fotosistem 1, kemudian diterima oleh akseptor elektron, akan mengikat NADPH plus dan H+, dan menghasilkan NADPH. Yang ketiga, reaksi gelap. Reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Pertama-tama, terjadi fiksasi, yaitu pengikatan CO2 oleh RUBP. RUBP memiliki 5 karbon, sedangkan CO2 memiliki 1 karbon, sehingga menghasilkan sebenarnya 6 karbon PGA, namun tidak stabil, jadi dipecah lagi menjadi 2, hingga masing-masing menjadi 3 karbon PGA. Kemudian yang kedua adalah reduksi. Reduksi merupakan pengurangan Willox. Jadi, PGA ditambah dengan H+, akan menghasilkan PgAl. Nah, H+-nya dari mana? Yaitu dari hasil reaksi terang. Jadi, PGA ditambah H+, menghasilkan PgAl. Kemudian, tahap ini membutuhkan energi, yaitu berupa ATP. ATP-nya itu dihasilkan dari reaksi terang yang tadi. Jadi, hasil dari reaksi terang digunakan ke reaksi gelap. Setelah PGA dirubah menjadi PgAl,
maka sebagian PgAl ini akan disintesis menjadi glukosa. Nah, ini merupakan hasil akhir dari reaksi gelap. Kemudian, sebagian PgAl lagi akan digunakan untuk beregenerasi menjadi RUBP. Nah, dalam tahap regenerasi ini juga membutuhkan energi. Energinya yaitu ATP yang berasal dari reaksi tadi. Setelah itu, RUBP akan diikat lagi oleh CO2 dan siklusnya akan terus berjalan seperti itu. Itulah siklus reaksi gelap. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.